Dan nampak gambar itunya, gambar picture-nya. Enggak, Pak. Flyover solusi banjir Pelalawan. Jadi dalam Google Form yang Bapak suruh kerjakan itu, ini salah satu contoh picture. Ini dalam bentuk advertorial ini, berita berbayar, tapi nggak apa-apa untuk pembelajaran. Ini kayak gini beritanya. Di sini ada judul utamanya kan. Ada ulasan-ulasan. Di dalamnya ada juga judul kondisi alam Kuala Kampar, Das Kampar dan Pangkalan Kuras. Sini ada foto Bupati Pelalawan. Di sini juga ada dimasukkan peta-peta dan ini banyak-banyak data dimasukkan di sini. Kemudian ini ada juga judulnya Banjir Kilometer 83 Pelalawan jadi sorotan. Nah, kalau kalian sering nge-share video buat sorotan gitu kan. Nah, ini judulnya ada judul kecilnya jadi sorotan gitu. Nah, kayak gitulah kondisi banjir kemarin tuh. Memang dalam kan? Yang terbalik mobil kan? Nah, kayak gini fotonya. Ini menjadi sebuah picture yang menarik dan agak panjang ini. Ini menarik dibaca ini. Kalau kita nengok ada mobil-mobil terbalik kayak gini. Nanti di akhirnya ada judul lagi playoper sebagai solusinya. Jadi intinya hanya playoper yang bisa. Jadi alam itu tidak bisa dilawan. Dalam pemberitaan ini ibaratnya mau macam mana lagi kan air itu memang dibuka dari PLTA itu. Nah, itulah kondisinya untuk soalnya ini kan eh, perhatikan link berita picture berikut. Tadi kita sudah kita lihat. Kemudian perintah selanjutnya analisis picture tersebut terkait jenis picture-nya, ya. Yuni sama Nur, Ya, Pak. analisis. Jadi buat jawabannya nanti analisis jenis picture-nya, struktur dan elemen penyusunan picture-nya, teknik penulisannya. Jadi untuk membantu menjawabnya, tengok yang ada di buku yang udah di-share di grup tadi. Yang buku jurnal apa tadi? Jurnal, ini buku jurnalisme profetik ya. Yang ini yang udah di-share ke grup. Iya, Pak. Ah, jadi di buku jurnalisme profetik itu ada penyusunan picture, jenisnya, struktur, dan elemen. Tapi yang dibuat itu dihubungkan dengan berita tadi. Picture tadi, yang Hmm. playoper pelalawan tadi. Terkait jenis picture-nya, picture apa gitu kan. Struktur dan elemen penyusunan picture-nya, teknik penulisan picture-nya, harus dibuka kalau nggak berpedoman kepada eh, teori tadi itu agak susah juga. Yang kita buka pertama tadi. Paham cara ngerjakannya kan? Paham? Ya, Pak. Setelah itu selesai nantinya, sebelum buat picture, topik terserah masing-masing, pilih salah satu jenis picture. Jadi kalian sudah, setelah itu dianalisis, contoh yang ada, nanti kalian Bapak perintah kali buat picture. Buat picture, kan contohnya udah ada tuh. Pilih salah satu jenis picture-nya. Apakah human interest, profil, how to picture, travel, seasonal picture, investigative picture, historical picture. Itu aja. Pilih salah satu. Umpamanya Yuni suka human interest. Nur umpamanya suka profile, picture. Atau how to picture. Keterangan apa yang dimaksud dengan picture-picture yang ini kan ada tadi. Ah, tapi harus dijawab dulu yang di atas. Harus diselesaikan analisisnya dulu.
Baru nanti lanjut buat picture-nya. Kalau nanti dibuat picture-nya, baru lampirkan fotonya. Jadi ini bebas ya. Berarti dua ini menganalisis satu, buat picture satu. Jadi dua dua ini tugas di sini. Menganalisis ini ya ringkas cuman tengok buku tadi setelah kita baca picture yang itu jenis picture-nya apa? Umpamanya human interest kayak atau seasonal picture kayak atau historical picture kayak. Nah, itu saja kan. Kemudian struktur dan elemennya. Boleh ulasan sedikit kan? Kemudian teknik penulisan picture-nya. Buat teknik penulisannya macam mana? Paham? Paham Yun? Iya, Pak. Analisisnya pakai buku yang ini Yun, yang buku tadi Yun, Ya, yang Bapak kirim tadi kan. yang PDF-nya. Ya. Kemudian untuk, ini bukunya. Setelah ini siap, baru buat menulis picture. Topiknya terserah. Pilih, ah, ini semacam project juga nantinya. Nanti kalau memang picture kalian menarik, bisa diterbitkan juga. Ini pilih aja salah satu, asal jangan mirip. Kalian tak mungkin ya, kalau mirip berarti saling contek kan. Berarti yang di tugas yang ini ada eh, menganalisisnya, kemudian membuat picture-nya. Cari contoh-contoh saja yang ada. Kemudian kalau bisa picture-nya memang betul-betul picture yang asli punya kalian sendiri. Jangan cari di AI nanti karena kalau kita publikasi takutnya nanti ada yang komplain. Kalau bisa buat aja picture umpamanya gini. Kalau mau buat picture profile umpamanya. Ada profil seseorang, ditulis gitu. Kalau umpamanya ada juga tentang travel picture, ada umpamanya pengalaman perjalanan kalian kemana gitu. Pernah kan? Ini sama Nur pasti ada jalan-jalan kan? Ya, Pernah? Pak. Nah, Nah, itu Pak. itu lebih umpamanya jalan ke Sumbar. Tulis aja itu picture-nya. Ada bangunan ini, bangunan itu. Ah, eh, Cara menulisnya ya kayak tadi. Ikuti langkah-langkah yang ada di buku ini. Jadi katanya ini Street News. Ini langkah-langkah nulis picture itu seperti yang kayak tadi. Wah. Ini jenis-jenis, ini jenis leadnya. Ini di halaman berapa ya? Nah ini dia. Kalau di sini halaman 72. Udah kelihatan? Ya, Pak. Halaman 72. Jadi analisis berita di playover pelalawan tadi. Kan Bapak tanya eh, terkait jenis picture-nya. Jenis picture yang mana? Nah, jenis picture. Ini jenis, nampak kan ini jenis picture kan? Jenis picture itu human interest, profile picture, how to picture, travel picture, seasonal picture, kemudian ada investigative picture, dan historical picture. Kalau berita playover pelalawan itu kemana kira-kira perginya? Gitu. Jadi kan itu berita pemerintah dan juga ada kejadian yang sudah berulang, ada menyangkut kisah juga manusia yang terkena dampak banjir.
Human interest bisa juga. eh kalau orang traveling ya ini travel picture dibuat itu pengalaman dia terkurung dalam perjalanan, umpamanya kan itu kalau beritanya travel kan, traveling kan. Seasonal ini juga bisa peristiwa yang seperti hari raya, musim atau peristiwa tahunan lainnya. Nah, ini musimnya memang udah musim banjir kalau di sana per tahun itu. Nah, investigatif tidak. Investigasi bisa bisa juga kalau investigasi picture kalau kita memang melakukan investigasi. Ya kalau berita pelalawan tadi ya historical picture, peristiwa atau tokoh sudut pandang sejarah itu. Kalau yang pelalawan tadi cocoknya kemana gitu. Nah, buat pilih aja salah satu jenisnya. Oke. Kemudian diminta lagi analisis struktur dan elemennya. Nah, mana pula struktur dan elemen picture tadi? Nah, ini kan struktur dan elemen dalam penulisan picture. Nah, apa saja strukturnya? Umpamanya leadnya seperti apa? Kurang menarik ke, atau menarik ke, atau tubuh cerita yang beralur atau tidak? Penggunaan kutipan yang beragam atau tidak? Ending yang menguatkan atau tidak? Nah, ini yang masuk. Ya, beri aja ulasan sedikit. Nah, berita itu leadnya kurang menarik, umpamanya. Sangat menarik. Nah, kasih aja ulasan sedikit. Nah, berbeda dengan strict news, umpamanya. Tubuhnya begitu juga. Harus mengembangkan cerita yang baik. Ah, buat juga komen-komen berita tadi, umpamanya sudah menyajikan fakta, sudah ada wawancara, analisis dan lain-lain. Kemudian kalau penggunaan kutipan, sudah ada tak picture tadi itu menggunakan kutipan, itu elemennya maksudnya ya. Kemudian ending dan menguatkan, ada enggak menguatkan? Nah, kayak menguatkan itu maksudnya terakhir dia perlu play over. Nah, kayak tadi itu. Nah, itu makanya harus ada yang menguatkan. Nah, kemudian pertanyaan terkait teknik penulisannya, nah, ya kayak gitu juga. Ada tekniknya di sini, deskripsi yang hidup. Nah, teknik penulisan picture berita playover pelalawan solusi banjir, deskripsinya kurang hidup umpamanya. Nah, bilang kan di sini, kalau deskripsinya hidup, ya hidup. Penyusunan alurnya kurang baik umpamanya. Nah, ini kalau baik bilang baik, kalau tidak bilang tidak. Nah, gitu. Itu maksudnya yang analisis tadi ya. Penggunaan kutipan yang bermakna. Bermakna nak kutipan yang dikutip dalam dalam picture pelalawan tadi itu, banjir pelalawan tadi itu. Kemudian variasi dalam gaya penulisan, bervariasi tidak gaya dalam penulisannya. Dia gaya bahasanya ada termasuk metafora kah, atau analogika, atau ironi. Nah, ironi itu kan yang ironinya untuk memberikan warna kedalaman pada tulisan. Kalau hanya biasa-biasa saja kayak strict news ya berarti sama aja kayak strict news kan. Nah, tapi ada metafora di dalamnya, variasi gaya tulisannya, ada analogi atau ironi, dan berkesan untuk pembaca. Nah, kemudian eh, ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Yun? Nur? Bisa menjawab pertanyaan itu yang di Google Form itu? Bisa menjawabnya? Nur nyangkutnya di mana? Yuni nyangkutnya di mana? Udah mulai dikerjakan? Ya Pak, lagi diperhatikan nih Pak. Nah, yang ini dulu diperhatikan, yang tadi tinggalkan dulu karena kita kejar waktu kan. Nah, nanti sambung lagi yang Ya, tadi. Pak. Yang ini ditengok dulu. Iya Pak. Yang ini agak rumit Pak. Kalian tadi masih bisa lah. Yang pikirnya agak rumit. Ya Pak. Ya, buat picture nih, sebenarnya gini, kalau seandainya kalian kompak, kan ada beberapa topik tadi tuh, subtopik dari acara Hud Rohil tadi, Hud Riau tadi, nanti Ya. sejumlah topik-topik yang ada digabung, jadikan picture. Nah, gitu saja. Ya, Ya Pak. kan ada 8 orang kalian tadi tuh kan. Nanti saling minta aja, minta berita kamu ya gitu kan. Nanti jadikan sebuah picture, nanti digabung-gabung dia, baru dia jadi picture dia panjang nanti tuh kan.
Minta berita kamu, foto dengan beritanya, nanti diulas, jadikan sebuah picture. Nah, itu maksudnya picture itu terdiri dari beberapa tulisan. Ah, leadnya bermacam-macam sesuai yang teori yang sudah ada. Nanti ada penghubungnya antara tulisan satu dengan tulisan dua. Ya kayak yang pelelawan tadi lah. Kan tentang pertama tentang tentang sungai kan, tentang kondisi Ya. banjir. Ah, terakhir baru solusi playoper. Ah, kayak gitu. Jadi ada tiga subjudul di dalamnya. Judul besarnya di atas, ada beberapa judul di dalamnya kan. Ada tiga subjudul. Nanti bisa juga gitu. Kalian kumpulkan beberapa berita dari kawan-kawan yang sudah siap nanti. Jadikan sebuah picture. Paham? Ya, Pak. Jadi maksud Bapak, makanya dipecah-pecah tadi beritanya, dikumpulkan jadi satu nanti. Kan bisa kalian komunikasi ah, Mm-mm. lewat grup. Bantulah berita yang kawan-kawan yang tadi. Ini untuk tugas yang pertemuan ke-6 tuh buat picture. Ah, nanti kalau udah selesai, digabung beritanya. Nah, jadilah sebuah picture. Jadi ini dikirim masing-masing ya, ini tugas individu nih. Masing-masing itu poinnya berapa tuh ya? Ada 4 mungkin ya, skornya ya. Oh ya, skornya 4. Skor itu maksudnya kayak gini. Ini yang sudah Bapak rekap nilainya, salah satunya yang beberapa yang sudah Bapak masukkan, yang kalian sudah ngirim jawaban itu. Nah, ini kayak di CPMK 1. Ini Bapak tengokkan contohnya ya, biar kalian lebih semangat ya. Nah, ini kelihatan? Nah, ini kan CPMK 1. Nah, ini memang pra tes minggu pertama, Adrian, ah, Bapak pukul rata saja nilai kalian 4. Karena semuanya ngerjakan, yang ngirim ya, yang tak ngerjakan kosong sini nih. Ya kan? Iya, Pak. Jadi adil. Ini kayak Iskandar, Lasmi Lestari, dia nggak ngirimnya, nggak ada nilainya sini. Nah, macam mana mau dibuat? Karena tak ada masuk di Google Form Bapak kan? Nah, ini Ya. Andri, post test nggak ada nih. Yang lain sudah 10, nanti cuma 4. Yang lebihnya ada yang 0000 gini ya. Yang 10-10 nih ya. Udah terkumpul poin 10 kan? Nah, itu. Jadi pembelajaran sekarang tuh memang harus jelas indikator penilaiannya. Belajar ini, apa mau diteskan? Berapa poinnya? Jadi mahasiswa tuh memang harus aktif dan tidak boleh lagi bermalas-malasan. Ya kalau ada tugas, ya kalau nggak dikerjakan di sini nggak masuk nilainya. Ah, gitu dia. Nah, kemudian untuk CPMK 2 umpamanya kan, nah yang post test minggu ketiga kemarin. Nah, ini nilainya. Nah, ini kayak ini udah masuk nih kan. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya? Iya, Pak. Nah, tugas kelompok. Nah, yang tugas kelompok ini yang kemarin aktif pas kita belajar kelompok kemarin yang Bapak suruh jelaskan, yang lain suruh bertanya, menjawab, ya ini dapat poin 4-4 masing-masing. Ya memang untuk keadilan yang ikut kerja kelompok Bapak poinkan saja 4. Ada terkumpul lagi di sini 8 kan, tadi 10, 8. Udah berapa? Udah 18. Udah Nah, 18. 18 kan nilai kayak Yuni. Yuni Sri Wahyuni kan namanya kan? Iya, Pak. Nah, ini udah 8 kan? Yang tadi Sri Iya, Pak, Wahyuni udah 18. 10. Udah 18 kan? Iya, Pak. Nah, ada terkumpul poin Yuni. Yang tak ikut sama sekali malah nol. Ada yang nol nol. Nah, itu kan nanti berkeadilan nilainya. Jadi siapa yang memang kuliah yang rajin tuh memang dapat A dia nanti tuh. Mudah-mudahan lah. Nah, nanti kayak gini Iya, Pak. direkap. Nampak bentuk rekap nilainya. Jadi bentuk Nampak, rekap Pak. nilainya CPMK 1, CPMK 2, sampai CPMK 3, sampai CPMK 4. Nanti terakhir masukkan nilai sikap, keterampilan, ada proyek rencana Bapak satu nanti. Proyek umpamanya ini belum nilai kalian ya. Ini cuman bekas nilai kawan kalian yang lama, senior kalian. Belum Bapak delete lagi. Nah, ini direkap nih cuman Bapak masukkan nama kalian baru nilainya belum direkap dari sini lagi ya. Cuman yang CPMK Iya, Pak. 1 baru yang selebihnya belum nih. Nah,
nanti akan keluar seperti ini endingnya. Umpamanya total, ini contoh aja ya, Toto umpamanya Adrian Putra, umpamanya kan? Adrian Putra nanti dan masuk nilai sikap, UAS, UTS, dapat poin angkanya umpamanya nanti 74. Nampak angka 74? Nampak, Pak. Nanti nilai huruf, dia Bapak pakai rumus langsung. Pakai rumus sama dengan IFS itu. IFS, nanti kalau belajar Excel lagi bisa diperdalam lagi, itu bisa ditengok di YouTube, bisa juga. Kalau 74, umpamanya Bapak buat ringnya kayak gini. Umpama ya, ini Bapak betulkan lagi nanti standar kampus 70 sampai 79 B umpamanya kan. 80 sampai 100 A dia kan ada A plus A minus A. Tapi 74 ini umpamanya dapat nanti nilainya B. Paham? Jadi otomatis Paham, nanti Pak. sudah Bapak buat itunya semacam Excelnya ya, Bapak tinggal input-input. Nanti jawaban kalian dari mana Bapak nginput, Bapak ambil dari sini. Kayak gini. Ya kita harus transparan melakukan penilaian. Ini contoh ya, ini yang prates. Ini yang prates ya. Nah, ini contoh yang penilaian prates kan. Ini contoh penilaian yang prates. Nama pemanya Wahid Mustafa. NIM ini KPI, apa yang Anda ketahui tentang hakikat? Adalah 6 poin segala macam. Nanti Bapak buat skornya sini 4. Yang nomor 2 siapa lagi? M. Sukirman pemanya. Bapak tengok ada jawabannya ya, Bapak buat skornya 4. Kayak gitu. Jadi nanti kalian masing-masing yang mengirim ini ya, ini terdata semua jam berapa ngirimnya, eh, ngirim atau tidak. Ada yang bilang saya ngirim Pak, macam mana? Dia terekap di sini, terekod di sini. Dapat 44. Itu tadi poin tadi yang dimasukkan ke tabel tadi itu. Dari sini asalnya, ya. Jadi kalau tak ngirim, ini contohnya yang lain lagi. Ini tentang eh, yang ketahui tentang hakikat ini. Ini umpamanya Mustafa atau Bapak tengok coba Yuni ya, si Wayuni. Nilainya, skornya 4 juga. Kalau Nur Fauzia ya. Iya, Ini Pak. jawabannya. Ini skornya udah Bapak buat 4 juga kan? Barulah dimasukkan ke tabel tadi. Ini kalau contoh ini tentang post-test memaknai jurnalistik. Ini umpamanya ini punya Sri Wahyuni. Ah, ini poinnya 6. Diisi semua nih kan? Ah, Ya, Udah dapat Pak. 6 tadi. Kalau Nur nggak ngirim apa ya post-test ya yang ke berapa ya? Ada. Nur Fauzia, dapat juga poinnya 6. Maka tadi menjadilah kayak seperti tadi. Ini daftar hadir. Daftar hadir itu begitu juga. Pertemuan kelima, yang keenam ini belum ada yang isi nih ya. Yang keenam ada yang isi satu tuh. Rian Supriyadi. Keenam tadi, teacher. Jangan lupa Nur, Yun, isi pertemuan Ya, keenam Pak. ya. Iya, Pak. Ya. Ini belum belum jangan lupa nanti absennya. Jadi pola pembelajaran kita kayak gini. Ini tentang analisis yang yang apa yang mobil dinas itu, mobil dinas ya. Kalau yang Nur Wahyuni udah dapat skor juga 4. Nur belum ngirim ya. Belum, Pak. Nanti jangan lupa ya dikirim ya.
Nah, jadi nggak bisa ditipu. Di sini yang belum akan ketahuan. Nah, ini pola pembelajaran kita yang baru, yang berbasis ya ecek-eceknya udah mulai kita tingkatkan security-nya. Kadang-kadang kertas ujiannya hilang. Bapak pengalaman, kadang UTS atau soal itu kan dulu pakai kertas kan. Nah, bapak selipkan dekat absen. Kadang kececer dia. Jadi bapak tak tahu lagi siapa yang udah ngerjakan ya. Akhirnya, aduh, ah, merasa bersalah juga kadang bapak kan terpaksa bapak pukul rata jadinya karena lembar jawaban atau lembar tugas hariannya kadang hilang jadi dibuat sembarangan nanti payah kadang makanya bapak adilkan aja kadang tugas harian kalau poinnya 10 bapak poinkan 10 semua tapi kalau ini nggak bisa yang tidak ada ya harus harus kosong nilainya yang ada harus ada nah gitu. Setu- Setuju kan macam gini pola pembelajarannya kan. Ya, Pak. Nah, jadi tidak ada lagi eh, di terakhir perkuliahan, aduh, saya kok kuliahnya rajin, kok nilai saya rendah. Nah, itu tidak dengan Bapak, insya Allah tak akan jumpa tuh. Kalau yang rajin itu tak pernah rendah nilai dengan Bapak, insya Allah. Tapi yang malas nilainya rendah, bisa jadi. Tapi mungkin juga Bapak minta pengertian kalian yang rajin. Mungkin ada beberapa kawan-kawan kalian nanti mungkin kan tak mungkin pula dikasih dapat kan tak mungkin karena dia tak masuk-masuk pemainnya kan tapi tetap akan Bapak kasih tugas tertentu. Tapi tak mungkin pula dia dapat A kan. Paling-paling ya C atau kalau memang dia tugas Bapak kasih itu memang mampu dia bisa-bisa B paling tinggi. Tapi kalau yang rajin nih Bapak yakin tuh bisa A semua nih. Kalau yang rajin nih bukan Bapak garansi ya, tapi kalau memang rajin kuliah nih memang inilah yang berilmu tuh ya harus sesuai dengan ilmunya dapatnya. Jadi untuk pitchernya jangan lupa tetap dikerjakan setelah Kirim dianalisis. absennya, Pak. Hah? Oh, Kirim absennya, Pak. link absen lagi ya. Ya, Pak. Di chat ya. Yang ke 6 untuk 5, Pak. Ini yang keenam nih. Udah bisa kira-kira menulis picture-nya, Yun? Ini Adrian. Ya, Pak, saya usahakan nanti, Pak. Nah, untuk Adrian udah mulai dibuka Google Form-nya? Belum? Iya Pak, lagi usaha. Itu kan analisis pertama. Yang kedua, kalian harus membuat picture. Pilihlah eh, picture yang kayak mana kira-kira menurut kalian yang kalian suka, yang mampu lah kan. Kayak umpamanya human interest, profile picture, how to picture ini kayak ini, kayak semacam cara-cara cara-cara membuat atau cara memasak atau cara-cara ini enak juga nih picture how to picture ini. Ya, kita semacam membuat tutorial gitu. Namanya tidak tutorial tapi how to picture namanya. Nah, kita kita umpamanya ada kemampuan atau kita meliput atau menulis picture kalau kayak bagan siapi api pemain cara buat kapal gitu kan nah itu kan mantap tuh. Atau cara buat perahu atau cara buat jaring pemain kan macam-macam ini picture tuh kadang orang suka tuh berita-berita kayak gitu. Yang suka jalan-jalan ya travel picture nanti tugasnya ini bebas nih masing-masing topik terserah masing-masing. Kalau memang tidak juga dapat nanti kumpulkan saja berita-berita yang hari ulang tahun Provinsi Riau itu dari kawan-kawan yang lain. Nanti digabung-gabungkan jadikan sebuah picture. Itu bisa juga tuh. Nah, itu salah satu alternatif lain. Gabungkan saja sama berita kawan-kawan yang lain. Nanti rangkai jadi satu dia. Kasih beberapa foto. Jadi picture tuh. Paham?
Nah, ini kan. Nah, ini human interest picture, profile picture, auto picture, travel picture, seasonal picture, investigasi picture, historical picture. Nah, menganalisisnya tadi tengok buku yang sudah Bapak kirim di ini. Nah, tengok sini untuk analisis berita pelalawan itu dianalisisnya menggunakan teori ini yang ada dalam buku, termasuk tadi teknik penulisan picture. Tuh, Rian baru masuk lagi. Jangan lupa diisi absen untuk pertemuan ke-6 ya. Rian ini baru masuk, jangan lupa isi absennya Rian ya. Ini link chatnya Bapak kirim lagi karena Rian baru masuk. Itu link absennya, jangan lupa diisi. Apa kira-kira yang kurang paham? Silakan ditanyakan. Nanti kalau sudah masuk materi baru nanti ya ngerjainnya malam lagi sendiri nanti. Bagus sekarang pas lagi ada Bapak nih kalau kurang paham silakan ditanya. Ini bagaimana cara buat picture itu Pak? Ya inilah belajarlah kita. Nanti contoh yang pelalawan itu kan sudah ada. Dibuatlah picture yang kalian suka kalian apa gitu. Mau travel bisa, traveling, travel picture bisa. Perjalanan yang suka-suka jalan-jalan buat travel picture. Kalau yang suka dakwah-dakwah buat aja picture-picture dakwah. Kalau umpama yang suka berkebun buat aja picture tentang kebun-kebun. Manen sawit kayak atau apa gitu kan atau berkebun suka dukanya berkebun enak tuh kalau kalau kita menulis tentang kehidupan pribadi kita atau kehidupan pribadi orang itu orang lain membacanya enak tuh loh. Bapak suka tuh kalau ada umpamanya bibliografi seseorang perjalanan Anjir. seseorang dia tidak harus tokoh-tokoh terkenal orang-orang tertentu biasa-biasa saja kadang penuh inspirasi juga hidupnya tidak hanya seorang tokoh. Itu picture yang kayak profile tuh. Kalau profil maksudnya profil seseorang atau Pak, ada nggak bisa masuk, Pak. apa? Nggak bisa masuk, Pak. Yang mana? Tova, Pak. Link yang nggak bisa masuk link apa tuh Pak? Yang tadi, Pak. Eh di grup atau di mana tuh? Di grup, Pak. Yang Yang tadi, tugas. Pak. Hah? Yang tadi. Yang link tadi tuh, Pak. Ini ada pertemuan yang ke-6. Hah? Tinggalkan yang dulu, yang Siapa? lain dulu. Nah, masuk yang ke-6 sekarang nih. Ada yang ada yang di grup link yang terakhir. Lihat, Pak, itu, Pak. Pakai link yang terakhir, Pak. Oh, pakai link terakhir, kan? Bisa kok Ya maksudnya. udahlah. Bapak klik dari laptop Bapak bisa nih. Kayak tadi mungkin Pak, kayak saya tadi mungkin dia tuh. Minta diisi apa email ya? Iya, Pak. kayak aku tadi mungkin dah. Coba screenshot kirim ke apa? Itu Zoom atau apa tuh? Iya, Pak Zoom, Pak. Nah, yang tak bisa Ada tuh aplikasi. Ini pas masuk ke rapatnya ini, Pak. Ke apanya? Pas setelah bergabung kami telah memberitahu mereka bahwa Anda sudah masuk. Enggak masuk, Pak. oh gabung ke Zoom nggak bisa. Iya. Atau mungkin belum Bapak terima mungkin sini tuh. Coba Pak cek lagi. Oh iya ini belum Bapak terima sini tuh Pak. Bentar lagi masuk. Tuh dia ada. Coba. Udah joining dia. Nah, udah kan? Coba. Iya, belum Bapak terima di sini ya lah. Belum belum mau dia kan? Itu picture-nya tentang playover tadi. Jadi tugasnya kan sudah tergambar menganalisis berita picture ini
Nanti Tidak perlu minum air dingin. buat picture baru sesuai hobi kalian masing-masing. Nah, kira-kira yang di Google Form itu sudah paham masuk perintahnya. Nah, ini kalau mau nengok contoh, tengok aja contoh yang ini, yang link ini, playoper solusi banjir. Nanti kan dianalisis. Hasil analisis itu ya ditulis di di Google Form itu. Nah, nanti setelah dianalisis, kalian harus buat picture. Jadi tidak ada istilahnya tidak bisa menulis picture. Kalau memang tak mampu juga, kumpulkan berita-berita tentang HUT Riau tadi dari kawan-kawan yang lain digabungkan jadi satu. Ya, kalau memang tak paham kan, agak rumit nih Pak nulis nulis picture-nya nih waktu udah terdesak sebentar lagi ini Bapak hari ini rencananya UTS juga nih. Kalau UTS bisa lah agak longgar-longgar kan. Ah, tinggal kasih soal, kerjakan, Bapak tinggal nunggu aja kan, nunggu jawaban kan. Nah, yang mengenai picture sama berita sinis ini ya usahakan bisa karena kita CPM kita itu harus memang bisa menulis berita. Jadi kalau bisa kita terbitkan di media. Nah, gitu. Jadi kalian tuh belajar, ini bukti saya belajar dalam sedang belajar itu ya berita saya terbit di media jadi koresponden sebagai mahasiswa jadi koresponden mana tahu memang kalau memang jadi koresponden memang suka jadi koresponden untuk freelance ya nggak apa-apa jangan jangan alergi karena kita memang orang komunikasi ya kayak gitu. Nanti pasti kita diminta oleh komunitas lain loh. Umpama kita bergabung dengan komunitas dakwah, komunitas motor gede, mau komunitas pertanian. Kamu orang komunikasi kan pasti orang menuntut kita untuk menulis ini ada berita nih. Kita ada kegiatan, coba buat beritanya. Kita pasti dituntut untuk itu karena orang tahu kita orang komunikasi. Orang komunikasi itu tahu orang ya pandai buat berita. Jangan sampai nggak pandai ya. Ini kan baru semester 3. Jadi harus dari awal kalian harus bekerja keras, harus buat berita. Dan mulai dari tadi baru Street News yang ini tentang picture. Ayo siapa yang bisa merefleksikan tentang perkuliahan kita hari ini tentang picture? Waktunya mau habis. Ya, Pak. Nah, silakan. Dari Zoom-nya, Pak. Ya, situ silakan. Oke. Nanti kalau habis, nanti join lagi ya. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya lagi nanti. Ke pertemuan ke-7. Cepat, ini udah mau habis waktunya kayaknya. Sekarang refleksi.